Hari itu, hidup Robert berubah selamanya. Di sebuah ruangan kecil dan sunyi, kepala departemennya, dengan nada penuh penyesalan, menyampaikan kabar buruk, Robert dipecat. Tidak ada alasan yang cukup menenangkan. Perekonomian sedang buruk, perusahaan harus menilai kembali prioritas, dan meskipun Robert telah bekerja keras selama bertahun-tahun, namanya ada dalam daftar korban keputusan perusahaan. Pimpinannya mencoba membela, tetapi semuanya sia-sia. Keputusan sudah final. Robert hanya bisa berbaring. 2 tahun tanpa liburan, tak pernah absen, bahkan tak pernah mengambil cuti sakit. Tetapi semuanya tampak sia-sia. Dan ironisnya, pemecatan ini datang saat dia hampir mendapatkan promosi. Tekanan itu mengejutkannya. Kepala terasa berat, tubuh lelah, dan tidur kini menjadi kemewahan yang tak bisa dia nikmati. Belakangan, bahkan layar televisi atau komputer membuatnya mual dan sakit kepala hebat. Semua ini berusaha mencari bantuan dari seorang spesialis. Namun, di klinik itu, dokter menyebutkan sesuatu yang membuat darahnya membeku. Robert bukan satu-satunya pasien dengan keluhan seperti ini. Sebuah obat eksperimen dari Kanada yang diresepkan 2 pil sehari. Awalnya, tidak ada yang aneh. Tetapi suatu malam, ketika dia duduk menonton televisi, pemandangan yang tak terbayangkan terjadi. Sebagian orang di layar itu bukan manusia. Makhluk dengan wajah menyerupai udang, tentakel menjijikan menggeliat di wajah mereka. Mereka menyamar, menyusup, dan menduduki posisi-posisi penting. Robert merasa terguncang hingga ia tidak dapat bernapas secara normal. Monster itu ada di mana-mana, bahkan di dekat presiden. Mereka tidak hanya menyusup, mereka mengendalikan pemerintahan. Itu Ellen, pacarnya. Suaranya terdengar khawatir. Dia tahu ada yang salah dengan Robert. Robert mencoba menjelaskan apa yang dia lihat. Tetapi Ellen hanya membayangkannya. Baginya, semuanya tampak biasa saja. Ellen meminta keluar untuk mencari udara segar. Dengan enggan, Robert menuruti permintaannya. Namun, di jalan, ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan yang menantinya. Seorang pria tunawisma dengan datangnya kosong mendekat dan memeluknya pelan. Mereka sudah di sini sejak lama. Mereka ada di mana-mana. Kata-kata itu menghantui Robert saat ia melangkah melewati kota. Kini, setiap orang yang dia temui tampak seperti monster, wajah dengan tentakel menggeliat, mata kosong penuh kebencian. Kemudian, di tengah kekacauan itu, dia melihat sebuah truk daging. Di dalamnya, tubuh manusia bergantung, disiapkan sebagai makanan untuk para makhluk itu. Robert gemetar saat mencoba menelepon Ellen, tetapi panggilannya tidak terjawab. Malam itu, ketika Ellen akhirnya pulang, ia menemukan sesuatu yang tidak biasa. Robert duduk di dapur yang gelap, hanya diterangi oleh cahaya lampu kecil. Wajahnya pucat, matanya pembohong. Dengan suara bergetar, dia memohon, "Kamu harus percaya padaku, Ellen. Ada sesuatu yang salah, sesuatu yang sangat salah." Dia mulai bercerita tentang makhluk-makhluk itu. Makhluk asing yang menyamar sebagai manusia dan memakan sesama manusia. Namun, ketika Robert mencoba membujuk Ellen untuk meminum salah satu pilnya agar dia juga bisa melihat kebenaran, Ellen menolak dengan keras. "Robert, hentikan. Itu hanya efek samping obatmu," katanya dengan nada gusar. "Apapun yang kamu lihat, itu tidak nyata." Tapi Robert yakin ini bukan imajinasi. Dia memohon dengan putus asa, "Jika kamu meminum pil ini dan melihat sesuatu yang berbeda, berarti aku gila." Namun, Ellen tetap tidak mau. Ketegangan memuncak. Robert, gelisah dan putus asa, mencoba memaksa Ellen meminum pil tersebut. Gadis itu menjerit, melepaskan diri, dan lari meninggalkan apartemen. Ditolak dan ditinggalkan, Robert semakin tenggelam dalam rasa takut. Dia pergi ke klinik, berharap mendapatkan jawaban. Tapi saat memasuki ruangan dokter, tiba-tiba membeku. Seorang perawat berdiri di sudut, wajahnya dipenuhi tentakel menjijikkan. Monster itu nyata. Dengan panik, Robert mundur perlahan, meminta maaf, dan melarikan diri dari klinik. Di jalanan yang gelap, perasaan teror semakin mencengkeram. Kota yang dulu ia kenal kini terasa seperti jebakan yang mematikan. Sebuah mobil polisi berhenti terus-menerus. Robert melihat 2 petugas berseragam di dalam. Tetapi wajah mereka bukan wajah manusia. Itu adalah wajah monster. Salah satu makhluk itu mengeluarkan pistol, dan tanpa peringatan, mulai mengejar Robert. Peluru melesat di udara.
Robert berlari dengan tenaga, masuk ke ganggang sempit, mencari tempat bersembunyi. Ketika salah satu monster mendekat, Robert mengambil batu bata dari tanah dan, didorong dengan adrenalin, menghantam kepala makhluk itu. Kepala monster itu pecah dengan mudah, isinya menjijikkan dan berbau busuk. Tetapi makhluk itu masih bergerak. Robert, dalam kepanikan, menghantamnya lagi dan lagi hingga tubuh itu tidak lagi bergerak. Dengan tangan gemetar, Robert mengambil pistol milik makhluk itu. Satu-satunya hal yang dia pikirkan adalah Ellen. Dia mencoba meneleponnya lagi, tetapi tidak ada jawaban. Hatinya penuh kekhawatiran. Dia tahu hanya ada satu tempat untuk mencarinya, tempat kerja Ellen. Ketika Robert tiba di kantor Ellen, suasana berubah menjadi kacau. Dengan pistol di tangan, dia menerobos masuk, berteriak memanggil nama Ellen. Orang-orang mengungkapkan dengan bingung dan takut. Di antara kerumunan, Robert melihat seseorang, wajahnya bukan wajah manusia. Tanpa ragu, dia menembak. Kantor menjadi panik. Orang-orang berteriak dan berhamburan, tetapi Robert hanya memfokuskan dirinya pada sasaran, monster yang menyamar di antara mereka. Saat dia mencapai ruangan besar di ujung lorong, pintu kantor bos terbuka. Robert berhenti sejenak, menatap lekat-lekat wajah pria itu. Tidak ada tentakel. Dengan suara lantang, dia memerintahkan pria itu untuk keluar ke ruang rekreasi, menuntut agar dia berbaring di lantai. Orang-orang yang selamat hanya bisa menatap dengan ngeri, sementara Robert semakin kehilangan kendali atas dirinya. Pada saat itu, Ellen muncul, terengah-engah. Matanya dipenuhi air mata. Robert, hentikan ini, ya teriakannya. Dia memohon dengan suara bergetar, letakkan pistolmu. Tolong, dengarkan aku. Ellen mencoba menjelaskan bahwa semua yang Robert lihat tidaklah nyata. Dia mengatakan bahwa dokter yang memberikan obat itu telah ditangkap pagi ini setelah banyak pasien melaporkan efek samping yang mengerikan dari pil tersebut. Semua yang dilihat Robert hanyalah ilusi, hasil dari obat yang tidak teruji. Namun, Robert menolak. Dengan pistol diarahkan ke kepala bos, dia memberikan ultimatum. Kalau kau benar, buktikan. Minum 1 pil. Buktikan kau tidak seperti mereka. Ellen, yang kini dalam tekanan, tidak punya pilihan. Dengan tangan gemetar, dia mengambil pil itu dan menelannya. Robert mengawasinya dengan penuh harap. Namun, tidak ada perubahan. Tapi Robert tidak puas. Dengan pistol di tangan, dia meninggalkan ruangan dan menuju atap gedung. Di atas sana, pemandangan kota terbentang di depannya. Tetapi di matanya, dunia telah berubah menjadi neraka. Sirene merongrong, mobil polisi memblokade gedung, dan helikopter mendekat dengan penembak jitu yang mendekatnya. Robert berdiri sendirian di tepi atap. Tertawa getir, laras pistol diarahkan ke mulut. Namun, ketika dia menarik pelatupnya, tidak ada peluru. Dia kehabisan amunisi. Robert tertawa pahit, membiarkan pistolnya jatuh dari tangannya. Dari jauh, dia melihat polisi mendekat, sirene semakin keras, dan kerumunan penonton di bawah menyaksikan puncak kekacauan ini. Sementara itu, di lantai bawah, penyelidikan dimulai. Kepala kantor memberikan kesaksian kepada polisi, sementara para karyawan yang selamat mencoba menenangkan diri. Ellen duduk di sofa, menangis tak terkendali, tubuhnya lemas setelah semua yang terjadi. Tapi kemudian, sesuatu yang aneh terjadi. Ketika Ellen mengangkatnya, dia melihat kepala bos mereka berdiri di depan para polisi. Wajahnya berubah. Bukan lagi wajah manusia. Wajahnya dipenuhi tentakel menggeliat yang menjijikan.